Ya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas satu tokoh bernama Gideon, di mana ia diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim pada pasal ke-6 sampai ke-9. Namun sebelum kita masuk ke dalam tokoh Gideon ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai siklus yang terjadi pada kitab Hakim-Hakim, di mana kala itu bangsa Israel berbuat dosa dan akhirnya mereka ditindas oleh bangsa lain. Dan ketika mereka ditindas, mereka bertobat, lalu Tuhan mengangkat sebuah hakim di antara mereka. Akhirnya mereka diselamatkan dan kembali lagi hidup damai-damai. Namun siklus ini tidak berlangsung panjang karena siklus ini selalu berputar hingga akhirnya muncullah hakim baru yang akan menyelamatkan Israel. Nah, pada pasal yang ke-6 kita mengetahui bahwa di situ terdapat sebuah kisah mengenai Gideon, hakim dari Israel pada kala itu. Seorang pahlawan dalam salah satu cerita mengenai seorang penyelamat pada kitab Hakim. Ia anak Yoas dari marga Abiezer dari suku Manasye. Pada kala itu malaikat Tuhan datang untuk meminta Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel. Namun karena pada kala itu Gideon adalah orang yang penakut dan dia memiliki latar belakang bukan dari keluarga yang takut akan Allah. Pada pertemuan yang pertama ia meminta untuk memberi sebuah bukti bahwa dia benar-benar diutus Tuhan. Ia mengatakan, "Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas gunting bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mengutus aku seperti yang telah engkau firmankan." Lalu Tuhan menuruti apa yang Gideon mau dan membuatnya sedemikian. Nah, pada bukti yang pertama ini Gideon masih ragu terhadap perintah Tuhan, hingga akhirnya ia meminta lagi untuk kedua kalinya, "Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan bulu yang sudah digunting tadi. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas tanah ada embun." Nah, demikian juga dilakukan lagi untuk kedua kalinya. Tuhan menuruti permintaan Gideon ini. Logikanya, embun yang di luar itu adalah di mana-mana dan bukan hanya di tempat-tempat tertentu. Di sini Tuhan menunjukkan keajaibannya, mustahil bagi Gideon tapi tidak bagi Tuhan. Keesokan harinya, ketika Gideon dan orang-orang bangun dan berkumpul, Allah mengatakan kepada Gideon bahwa ada terlalu banyak orang yang bersama dengan Gideon untuk melawan orang Midian yang akan diserahkan kepada mereka. Nah, Allah ingin orang-orang tahu mereka memenangkan pertempuran karena Tuhan, bukan karena gagahnya pasukan Israel pada kala itu. Ya, akhirnya Allah memerintahkan Gideon untuk membiarkan orang yang takut untuk pergi. Jadi ada 22.000 orang yang pergi, tetapi masih tinggal 10.000 orang dengan Gideon. Lalu Tuhan berkata, "Itu masih terlalu banyak." Tuhan berfirman bahwa Gideon harus mengurangi pasukan tersebut. Hingga pada akhirnya Tuhan berfirman, "Bawalah mereka ke sungai untuk minum air." Ini pilihlah orang yang berlutut menggunakan tangan untuk meminum air, bukan yang menjilat air seperti anjing. Jika kita ketahui hanya ada 300 orang yang sesuai dengan kriteria yang Allah tentukan. Tinggal 300 orang ini, Allah justru mengatakan bahwa Allah akan menyelamatkan dan menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Lalu bila kita lihat di bagian sisi tentara Midian, mereka memiliki banyak sekali kuda tentara yang mungkin jumlahnya tak akan terhitung. Setelah itu Tuhan memerintahkan Gideon untuk bersama dengan Pura hambanya untuk turun ke lembah orang-orang Midian. Hingga pada akhirnya Gideon mendengar sebuah percakapan di mana tentara Midian menceritakan mimpinya kepada temannya bahwa terdapat sekeping roti jelai yang lewat di perkemahan orang Midian sehingga roboh dan porak-porandalah kemah itu. Nah, ketika Gideon mendengar ini, yakinlah dia bahwa Tuhan benar-benar menyerahkan orang Midian ke dalam tangannya. Ini hingga akhirnya ia membagi pasukannya ini menjadi 3 kelompok, masing-masing 100 orang, dan mereka dibekali dengan buyung, sangkakala, dan sebuah obor. Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu pemulaan giliran jaga malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang ada di tangan mereka pastinya. Nah,
Demikianlah ke-300 pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan sambil memecahkan buyung dan serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Tuhan membuat perkemahan orang Midian ini kacau balau. Orang Midian terbangun, berteriak, dan beberapa orang saling membunuh. Mereka kemudian melarikan diri. Setelah semua pertempuran bangsa Israel, tenanglah bangsa ini selama 40 tahun di bawah kepemimpinan Hakim Gideon.